Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsafa Nabila Nisa dari kelas Manajemen Pendidikan 2020A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video materi pembelajaran mengenai mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu dengan dosen pengampu Bapak Mas Dukti. Materi yang akan dibahas yaitu strategi peningkatan mutu pendidikan. Selamat menyaksikan. Pokok pembahasan yang akan dibahas pada materi ini ada 4. Yang pertama, definisi mutu pendidikan. Mutu merupakan secara umum diartikan sebagai memenuhi atau melampaui persyaratan pelanggan. Hal ini berarti produk atau jasa yang tepat dalam penggunaan pelanggan. Ketepatan dalam penggunaan produk atau jasa berhubungan dengan nilai yang akan diterima dari hasil kepuasan pelanggan, dan hanya pelanggan saja yang dapat menentukannya. Kemudian pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana untuk memenuhi persyaratan pelanggan dengan mengembangkan potensi yang ada sehingga pelanggan akan puas. Kemudian, yang kedua, ada faktor peningkatan mutu pendidikan. Faktor peningkatan mutu pendidikan yang pertama ada pimpinan. Jadi di sini pimpinan atau Kepsek harus mampu paham mengenai visi kerja secara jelas, juga mempunyai niat dan skill untuk bekerja keras serta menjadi teladan bagi bawahannya. Kemudian yang kedua ada pendidik. Jika pendidik ditingkatkan potensi dan keprofesionalnya dalam mengajar, maka pendidik akan mampu mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga ada peserta didik. Pendidik sudah harus mampu berkomunikasi terhadap peserta didik sehingga pendidik dapat mengenali bakat seorang peserta didik agar bakat peserta didik dapat ditingkatkan atau dikembangkan menjadi lebih baik. Kemudian yang keempat ada kurikulum. Kurikulum yang tepat terhadap sekolah maupun siswa maka dapat memudahkan tercapainya standar mutu pendidikan yang diharapkan. Dan yang terakhir, yang kelima, kerjasama. Kerjasama tidak hanya dari lingkungan sekolah saja, melainkan dari masyarakat, orang tua, serta organisasi lain yang diharapkan dapat berpartisipasi, sehingga hasil dari sekolah, output lulusannya bisa digunakan dalam dunia kerja. Kemudian pokok pembahasan yang ketiga yaitu strategi peningkatan dengan manajemen mutu terpadu. Strategi mutu pendidikan di sekolah melalui karakteristik dari manajemen mutu terpadu. Yang pertama itu haruslah berfokus pada konsumen atau pelanggan. Yang kedua berpusat pada kualitas produk. Yang ketiga pendekatan menggunakan pendekatan ilmiah. Jadi harus terstruktur melewati langkah-langkah yang sudah ada. Kemudian yang keempat mempunyai komitmen dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang kelima, tim atau kelompok haruslah bisa bekerja sama. Kemudian yang keenam, dapat memperbaiki dan menyempurnakan kualitas secara terus-menerus. Kemudian yang ketujuh, dapat mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk SDM di perusahaan. Yang kedelapan, mempunyai kesatuan tujuan perusahaan. Dan yang terakhir, harus dapat melibatkan pemberdayaan SDM. Kemudian ada contoh implementasi. Di sini saya akan membahas implementasi sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Gadjah Mada. Yang pertama, pendahuluan. Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar manusia yang sangat penting. Permasalahan pendidikan yang sangat dirasakan sekarang ini adalah rendah mutu pendidikan di berbagai jenis dan jenjang pendidikan.
Rendahnya mutu pendidikan akan menghambat penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan, keahlian, dan keterampilan untuk memenuhi sumber daya manusia pembangunan bangsa Indonesia. Kemudian, sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan tentang penjaminan mutu pendidikan. Upaya penjaminan mutu pendidikan oleh pemerintah kemudian diimplementasikan ke dalam sistem penjaminan mutu pendidikan atau SPMP. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan yang selanjutnya disebut SPMP merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional yang berfungsinya untuk utamanya meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan. Pendidikan tinggi merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peran strategis pendidikan tinggi ini tetap memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Pendidikan tinggi juga berperan dalam meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleransi, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. Penjaminan mutu perguruan tinggi yaitu proses perencanaan, pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan standar pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga pemangku kepentingan atau stakeholder internal dan eksternal perguruan tinggi yaitu seperti mahasiswa, dosen, karyawan, masyarakat, dunia usaha, asosiasi profesi, pemerintah dapat memperoleh kepuasan atas kinerja dan keluaran perguruan tinggi. Kegiatan penjaminan mutu ini merupakan perwujudan yang akuntabilitas dan transparan dalam pengelolaan perguruan tinggi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sistem penjaminan mutu pendidikan terdiri atas dua, yaitu SPMI dan SPMM. Nah, SPMI atau Sistem Penjaminan Mutu Internal di suatu perguruan tinggi merupakan kegiatan mandiri dari perguruan tinggi yang bersangkutan, sehingga proses tersebut dirancang, dijalankan, dan dikendalikan sendiri oleh perguruan tinggi yang bersangkutan tanpa campur tangan pemerintah. Pemerintah membuat pedoman dalam pelaksanaan SMPI yang bertujuan untuk memberikan inspirasi tentang berbagai aspek yang pada umumnya terkandung dalam SPMI di suatu perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan setiap perguruan tinggi memiliki spesifikasi yang berlainan dalam hal sejarah, visi dan misi, budaya organisasi, ukuran organisasi, struktur sumber daya, dan pola kepemimpinan. Agar perguruan tinggi senantiasa mampu memenuhi tuntutan kebutuhan stakeholder yang terus berkembang, maka SPMI juga harus selalu disesuaikan dengan perkembangan tersebut secara berkelanjutan. Universitas Gadjah Mada merintis dan mengembangkan konsep sistem penjaminan mutu internal atau SPMI perguruan tinggi. Konsep tersebut meliputi definisi penjaminan mutu, siklus implementasi penjaminan mutu, organisasi, sistem dokumentasi, dan sumber daya manusia. SPMI di UGM dilakukan oleh Kantor Jaminan Mutu atau KJM UGM yang bertugas merencanakan dan melaksanakan sistem jaminan mutu secara keseluruhan di UGM. Implementasi sistem perjaminan mutu pendidikan di perguruan tinggi sesuai dengan pedoman manajemen mutu pendidikan tinggi yang dapat dilaksanakan bila dipenuhi beberapa syarat.
yaitu komitmen perubahan paradigma dan sikap mental para pelaku proses pendidikan tinggi, serta pengorganisasian penjamin mutu di perguruan tinggi. Implementasi sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi sering menemui kendala dan hambatan di lapangan, antara lain kesadaran para pelaku proses pendidikan tentang arti pentingnya penjaminan mutu sebagai stakeholder yang masih rendah. Keberhasilan implementasi SPMI di UGM tidak lepas dari peran serta seluruh sivitas akademik dalam mendukung kegiatan penjaminan mutu internal untuk kepuasan stakeholder. Kemudian, implementasi SPMI di perguruan tinggi sering menemui masalah, antara lain kesadaran para pelaku proses pendidikan terhadap arti penting penjaminan mutu sebagai kebutuhan stakeholder relatif masih rendah. Pemahaman konsep sistem penjaminan mutu pendidikan oleh sivitas akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan masih belum merata. Komitmen para pelaku proses pendidikan tinggi di perguruan tinggi, baik yang memimpin maupun yang dipimpin, untuk senantiasa menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan relatif masih kurang. Ketersediaan sumber daya manusia, khususnya tenaga auditor, untuk mendukung SPMI masih belum terpenuhi. Dan implementasi SPMI sering menjadi sebuah rutinitas, menyebabkan sulit untuk mengukur ketercapaian perbaikan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sistem penjaminan mutu internal dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Gadjah Mada. Kemudian, implementasi SPMI di perguruan tinggi dapat dikendalikan melalui berbagai model manajemen kendali mutu. Terdapat beberapa model manajemen yang dapat dipilih, misalnya mode PPCA. Jadi, maksudnya itu ada plan, merencanakan, do, melakukan, cek, mengecek, dan action, melakukannya dalam pelaksanaan. Kemudian ada plans, scorecards, and Six Sigma. Salah satu model manajemen kendali mutu yang dapat digunakan adalah model PDCA atau Plan, Do, Check, and Action. Kemudian yang kedua ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pada penelitian ini, kasus yang diteliti adalah keberhasilan implementasi sistem penjaminan mutu internal atau SPMI oleh Universitas Gadjah Mada sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan. Di sisi lain, masih banyak perguruan tinggi yang belum berhasil dalam implementasi SPMI. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Jaminan Mutu Universitas Gadjah Mada atau KJM UGM. Adapun pelaksanaan penelitian mulai bulan Desember 2013 sampai dengan bulan April 2014. Target atau subjek penelitian ini adalah Kantor Jaminan Mutu atau KJM beserta keseluruhan bagian dan personal yang terlibat dalam kegiatan penjaminan mutu internal UGM. Kriteria yang dapat digunakan untuk meningkatkan dalam penelitian yaitu untuk meningkatkan dan menentukan keabsahan data, yaitu dari kepercayaan atau credibility, keteralihan atau transferability, kemudian ada ketergantungan yaitu dependability, dan kepastian confirmability. Kemudian yang selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Penjaminan mutu pendidikan di perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi secara konsisten dan benar berkelanjutan, sehingga stakeholder, mahasiswa atau dosen, tenaga pendidikan, orang tua, pemerintah, dunia kerja, serta pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
KJM UGM telah menyusun konsep dan kebijakan sistem penjaminan mutu internal UGM. Konsep dan kebijakan SPMI tersebut meliputi definisi penjaminan mutu, siklus implementasi penjaminan mutu, organisasi, sistem dokumentasi, dan sumber daya manusia. Implementasi SPMI sebagai bagian integral dari sistem penjaminan mutu pendidikan UGM dilaksanakan dengan penyusunan rancangan SPMI yang secara operasional disebut siklus SPMI UGM, yang dilaksanakan mengikuti periode 1 tahunan. Siklus SPMI UGM terdiri atas 7 langkah atau tahap, yaitu yang pertama penetapan standar, yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga monitoring, yang keempat ada evaluasi diri, yang kelima ada audit mutu internal, yang keenam ada rumusan koreksi, dan yang terakhir ada peningkatan mutu. Yang terakhir ada, yang keempat itu ada kesimpulan. Jadi, konsep dan kebijakan SPMI di UGM diartikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan peningkatan mutu pendidikan melalui kegiatan penerapan standar, pelaksanaan monitoring, evaluasi diri, audit mutu internal, sampai dengan benchmarking untuk menentukan standar baru yang disebut sebagai siklus penjaminan mutu. Pengorganisasian SPMI di UGM dilaksanakan oleh organisasi penjaminan mutu yang diberi nama Kantor Jaminan Mutu atau KJM UGM, yang bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu secara menyeluruh. Implementasi SPMI di UGM dilaksanakan dengan penyusunan rancangan SPMI yang secara operasional disebut siklus SPMI yang dilaksanakan mengikuti periode 1 tahun. Siklus SPMI terdiri atas 7 langkah atau tahap, yaitu penetapan standar, pelaksanaan, monitoring, evaluasi diri, audit mutu internal, rumusan koreksi, dan peningkatan mutu untuk kepuasan stakeholder. Kemudian berikut adalah daftar pustaka yang saya cari dari sumbernya. Sekian dari video materi pembelajaran yang saya berikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi.